Siti Hasanah, Hadir, Kak. Farah Firdausyah, Hadir, Kak. Nadia Fildawati, Hadir, Kak. Rida Wulandari. Oke. Berarti hadir semua ya. Iya Kak, hadir semua Kak. Tadi udah ada pengantar singkat dari Dokter Mutmainah. Jadi nanti kalau sistemnya memang agak beda ya. Kalau misalnya antara offline sama online ini lebih seruan di offline-nya ya pastinya. Kalau kita kerja di lab. Nah, nanti kakak ini bakal nampilin PPT, mungkin kayak kuliah dulu, baru kita nonton video di YouTube sebenarnya sumbernya, karena dari FK sendiri belum ada buat video sendiri. Terus kita diskusi terakhiran. Sebenarnya tadi sudah ada sesi tanya jawab ya, tapi biar lebih enak lagi, mungkin lebih kalau setara itu nanyanya lebih enak ya daripada nanya ke dokter. Jadi kakak mulai ya langsung. Kakak izin Iya, share ya. iya Kak. Uh, Ngomong-ngomong, ini kalian praktikum mikrobiologi udah pernah sebelumnya? Baru ini yang pertama Kak. Kemarin parasitologi. Ini angkatan 2018 bukan? Iya, 2018 Kak. Slide-nya kelihatan? Ya, sudah muncul Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Kita lanjut ya. Jadi, suaranya kenyaringan. Jadi, ini kan materinya tentang praktikum dari pewarnaan BTA. BTA itu berarti panjangannya bakteri tahan asam. Nah, sebenarnya kalau misalnya pasti kalian udah dapat materi ini. Jadi pewarnaan atau staining ini dia sebagai permulaan aja untuk informasi aja. Jadi pewarnaan ini sebenarnya dibagi jadi 4 untuk secara garis besar ada pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial, pewarnaan khusus, sama pewarnaan negatif. Di mana pewarnaan sederhana ini dia merupakan pewarnaan dengan satu macam zat warna. Jadi dia cuma menggunakan satu aja pewarna, bisa dengan karbonfluksin atau dengan kristal violet, atau juga bisa dengan safranin red. Jadi kalau karbonfluksin sama kristal violet, seperti namanya violet, dia bakal mewarnai warna biru, warna ungu, terus yang karbonfluksin bakal warna biru, sedangkan yang safranin red, dari kata red berarti akan berwarna merah. Nah, terus ada pewarnaan diferensial. Ada pewarnaan, dia merupakan pewarnaan dengan lebih dari satu macam zat warna. Jadi dia pakai gabungan dari karbonfluksin, kristal violet, atau safranin red, itu digunakan pada pewarnaan gram atau atau dengan pewarnaan ZN yang kita pakai sekarang, Ziel-Nielsen atau BTA. Nah, pasti kalian sering nggak asing dengar yang pewarnaan gram. Jadi pewarnaan gram ini biasanya digunakan untuk membedakan dari jenis bakteri. Apakah dia masuk dalam gram positif, yang nantinya akan berwarna biru bila warna ungu bila diwarnai dengan pewarnaan gram. Sedangkan gram negatif itu bakal berwarna merah. Kita abaikan yang pewarnaan gram karena ini materinya tentang pewarnaan BTA atau Ziel-Nielsen. Jadi untuk pewarnaan BTA ini sebenarnya ada banyak caranya, tapi yang kita pakai yang sekarang yang Ziel-Nielsen. Ada pewarnaan lain kayak misalnya yang Yok itu pewarnaan cold dari BTA. Kalau misalnya penasaran silakan aja dicari. Terus ada pewarnaan khusus. Nah, pewarnaan khusus ini dia bakal untuk digunakan menentukan morfologi. Jadi struktur dari pada bakteri. Ada jenis pewarnaan yang namanya Klein.
Jadi ini untuk melihat spora, terus ada pewarnaan Burigens untuk melihat kapsul dari suatu bakteri tertentu. Terus untuk warna negatif, jadi dia bakal mewarnai suatu bakteri di mana latarnya ini bakal gelap, sedangkan si bakterinya, tubuh dari bakterinya ini atau sel bakterinya ini akan berwarna bening. Jadi akan lebih terang karena latarnya hitam. Nah, untuk BTA ini kan dia gunanya untuk sebagai pemeriksaan penunjang di penyakit TB. Nah, kan kita tahu penyakit TB ini dia merupakan penyakit yang masuk dalam infeksi sistem pernapasan. Nah, jadi sistem pernapasan itu seperti yang ini, dari rongga hidung, terus masuk ke faring, laring, trakea, terus ke cabang-cabang dari paru-paru, ke bronkus, terus bronkiolus, sampai paling kecil ke kantong alveolus. Nah, perlu diketahui untuk infeksi saluran sistem pernapasan, namanya aja infeksi, pasti ada kuman patogen. Bisa diakibatkan oleh infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi jamur, sama infeksi parasit. Kalau infeksi virus pasti nggak asing yang kayak sekarang, pandemi itu coronavirus atau rhinovirus juga bisa, atau pada anak-anak RSV. Terus untuk infeksi bakteri, ini ada banyak, bisa karena Staphylococcus, terus Streptococcus, Haemophilus, terus infeksi jamur, ini misalnya Candida albicans, terus infeksi parasit, ini misalnya pada cacing, atau pada selain dari cacing juga bisa yang lebih kecil lagi, kayak misalnya dari infeksi lalat, misalnya lalat yang membawa sebagai vektor menyebabkan infeksi pada parasit. Terus, nah infeksi saluran napas itu biasanya dibagi berdasarkan di mana letak anatominya yang diserang. Ada infeksi saluran nafas di atas dan ada bawah. Bedakan lagi dengan ISPA. Istilah ISPA itu untuk infeksi saluran napas yang akut. Jadi kejadiannya itu apakah secara tiba-tiba, secara akut atau kronik. Nah, untuk infeksi saluran napas atas, nah biasanya disebabkan oleh kebanyakan itu karena flora normal di saluran pernapasan atas ketika sistem imun kita ini itu mengalami penurunan. Nah, jadi ada flora normal yang dia langsung invasif gitu ke sistem saluran napas kita. Misalnya kayak Streptococcus aureus. Nah, ada pun bakteri yang sumbernya dari luar nih, misalnya karena hygiene kita buruk. Itu kayak misalnya Staphylococcus pyogenes yang ada di kulit juga. Terus ada Corynebacterium diphtheriae, terus ada Streptococcus pneumoniae. Nah, untuk di infeksi saluran atas, kan ini tadi berdasarkan anatomi. Jadi dia akan menyebabkan rinitis, sinusitis, faringitis, laringitis, epiglotitis, tonsilitis, dan otitis. Ini itis-itis menandakan adanya peradangan infeksi. Jadi infeksi itu bakal nyebabin peradangan. Nah, rinitis ini berarti di rongga. Jadi berdasarkan nama anatomi, rinitis berarti di rongga hidung kita, sinusitis di daerah sinus, faring tadi di daerah faring berarti peradangannya, dan seterusnya. Terus yang untuk infeksi saluran napas bawah, tadi berdasarkan penyebabnya yang paling sering itu ada kelompok dari family Enterobacteriaceae. Terus ada dari genus Pseudomonas, terus ada dari genus Acinetobacter, terus jamur tadi juga kayak Candida albicans, terus yang penting hari ini yang Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau tadi sama aja dengan yang di atas, berdasarkan letak anatominya, jadi di bronkitis, di bronkiolitis, dan menyebabkan pneumonia. Ini yang paling sering biasanya, yang paling sifatnya paling berat. Nah, jadi kalau infeksi saluran napas ini dia bakal berhubungan. Jadi yang nafas atas biasanya bakal memperparah atau memperberat kejadian infeksi saluran napas di bawah. Nah, kita perlu kenal lebih dekat kenal dari Musculus tuberculosis, Mycobacterium tuberculosisnya ini. Jadi pasti tahu aja untuk menyebabkan suatu penyakit diperlukan adanya segitiga epidemiologi, pasti selalu berkaitan erat, di mana selalu ada host atau penjamu inangnya, yaitu manusia,
satu-satunya, terus semua umur dapat tertular TB. Jadi dia tidak ada terkecuali. Nah, biasanya ada kelompok resiko tertinggi. Ada kelompok usia produktif, penderita HIV, karena kan sistem imun dari penderita HIV ini sangat rendah. Terus perilaku merokok, dan penderita penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh lainnya. Terus ada agentnya sudah pasti si Mycobacterium tuberculosis, di mana ciri-cirinya itu dia punya ukuran panjang 1-4 mikrometer dengan ketebalannya 0,3 sampai 0,6 mikrometer dan digolongkan dalam basil asam. Terus lingkungannya sangat berperan penting. Kayak misalnya kondisi lingkungan rumah, seperti ada tidak sinarnya UV, ultraviolet, ventilasi yang buruk, kelembapan suhu rumah dan kepadatan penghuni rumah. Biasanya ini kan di bagian materi epidemiologi di kesehatan masyarakat sangat berpengaruh ya untuk kondisi lingkungan rumah. Nah, lanjut. Jadi kalau misalnya untuk mendiagnosis dari suatu penyakit TB itu yang sebagai bahan untuk pemeriksaan itu diambil sputum. Jadi kita perlu bedakan sputum sama air liur. Sputum ini kalau bahasa awamnya itu sudah sebagai dahak. Kalau air liur ya air liur, saliva. Nah, tadi kan udah dijelasin waktu pengambilan itu ada istilahnya SPS, sewaktu pagi sewaktu. Tadi ada satu orang udah menjelaskan dan itu udah benar. Jadi kalau sewaktu itu kita pas datang diambil, terus esokan harinya di hari kedua, terus pas datang di hari ketiga diantarkan gitu. Nah, tempat pengambilan sputum biasanya privasi, karena kan batuknya tuh bakal keras karena kita berusaha untuk mengeluarkan dahak kita. Jadi karena privasi juga ini kan merupakan penyakit menular. Jadi mencegah transmisi ke orang lain, penularan ke orang lain. Terus ventilasi yang baik. Jadi kalau misalnya di ruangan tertutup kan bahaya tuh, sudah gampang terjadinya penyebaran dari partikel-partikel bakteri, bukan partikel tapi percikan-percikan dari si bakteri ini. Terus sinar matahari. Jadi kalau kenapa sinar matahari? Karena biasanya bakteri itu kebanyakan bakalan mati karena sinar UV-nya dari sinar matahari ini. Jadi kan misalnya di baju kita atau di udara sekitar kan dia berterbangan bisa mati gitu kena sinar matahari. Nah, sputum. Jadi perlu banget untuk menggunakan wadah yang sesuai untuk menampung dahak ini. Karena kan kita seperti meludah keluar gitu, kalau berhamburan kan nggak etis juga. Terus untuk spot sputum supaya bisa menampung, dipilih yang tembus pandang pertama. Terus mulutnya lebar dengan diameter itu 6 cm. Terus tutupnya berulir supaya dalam penutupannya ini lebih rapat. Terus sekali pakai, jadi disposable. Terus bahannya harus kuat, dapat ditulisi. Jadi mudah untuk ditulis, dikasih keterangan di sini. Terus bagaimana misalnya pemilihan sputum yang baik? Biasanya kita perlu ngasih tahu, perlu edukasi pasien sputum yang baik itu seperti apa. Apakah dia mukoid atau purulen, atau dia tercampur dengan darah, atau malah si pasien ini ngasihnya yang ada campuran air liur. Ini sangat berpengaruh lagi dengan kualitas dari si sputum. Jadi kalau misalnya sputum yang mukoid ini artinya dia lebih tidak sekental dari yang purulen ini. Jadi yang biasanya pilih itu yang sputum yang bisa mukoid, bisa purulen, atau yang tercampur darah. Nah, terus untuk pewarnaan dengan pewarnaan gram dan pembesaran objektif 10 kali sesuai dengan kriteria di mana jumlah sel leukosit lebih banyak dibandingkan dengan sel epitel. Nah, ini biasanya kalau setelah kita lihat secara mikroskop untuk sputum yang baik. Jadi kan kalau infeksi itu pasti ada yang namanya sel radang, kayak misalnya sel leukosit. Nanti kita lihat dikatakan dia baik sputumnya kalau misalnya jumlahnya seperti ini, sel epitel dari saluran
napas kita itu jumlahnya kurang dari 10 dan seleukosit-nya bakal lebih dari 25 per lapang pandang. Tadi udah paham aja ya, lapang pandang itu tiap kita bergeser itu namanya satu lapang pandang. Untuk 2 sampai 38 pandang yang berbeda. Jadi kita bakal lihat lagi sputumnya di bawah mikroskop. Nah, untuk pembuatan apusan sputum, biasanya kita bakal sediakan kaca sediaan atau kaca objek. Jadi kayak kotak gitu, kotak kecil, dia harus baru dan bersih. Jadi supaya ini lebih mencegah mikroba yang lain ada kan, jadi harus baru dan bersih. Beri nomor identitas sediaan pada kaca sediaan tersebut, seperti nomor yang tertera di badan pot dahak. Nah, ini kan buat mencegah adanya bahan sediaan yang tertukar. Terus buat olesan dahak yang rata dengan ukuran 2 sampai 3 kali cm di atas kaca sediaan. Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Setelah kering, lakukan fiksasi sediaan di atas api spiritus. Oke. Nah, ini kayak gini dari bentuk kaca objektifnya. Jadi ini nanti kaca bening polos. Terus ini ada biasanya kalau dibuat kayak lingkaran kertas prinan di bawah lingkaran ukurannya 2 sampai 3 cm. Nah, di sini kita bakal oleskan dengan biasanya kita ambil sputumnya dengan OC terus kita oleskan rata di sini, jangan sampai ada bagian yang tebal, ada bagian yang tipis karena itu bakal mempengaruhi dari hasil akhirnya setelah pewarnaan. Terus berasal dari dahak mukopurulen, tadi bisa mukoid, bisa purulen. Bukan air liur, jadi bukan air liur, berbentuk spiral kecil berulang tersebar merata. Jadi cara kita ngolesin itu kayak bentukan dari OC, tahu aja kan OC itu kayak besi ujungnya bulat untuk ngambil bahan pemeriksaan mikroba gitu. Tidak terlalu tebal atau tipis. Setelah dikeringkan sebelum diwarnai, tuliskan bahwa pada surat kabar 4-5 cm bahwa sediaan napus masih terbaca. Jadi nanti kita nulisnya itu di bagian sini, di ujungnya, jangan di tengah, untuk identitas dari identitas putumnya ini. Dan disamakan lagi dengan yang dituliskan di pot dahaknya tadi, pot sputumnya. Nah, masuk ke pewarnaan sediaan apus. Jadi untuk tadi nih, yang pertama kita pasti tulis dulu sediaan. Bisa langsung, biasanya di sini ditempel kertas sih lebih mudahnya, atau biar kalau misalnya kita langsung tuliskan itu biasanya gampang terhapus. Jadi kita tuliskan dulu identitasnya. Terus habis itu yang kedua, ini kita ambil bagian yang purulen dari si dahaknya nih. Jadi biasanya kan ada bagian cair, berarti itu air liur, kita hindarin ambil di situ. Terus kita ambil dengan ini. Biasanya kalau ini batang lidi, bukan OC ya, ini lidi. Yang OC itu yang ini. Jadi ada bulatan, terus besi panjang. Kita ambil bagian yang purulen atau yang berdarah saja. Terus yang ketiga, kita oleskan. Jadi oleskan kayak bentukan spiral gitu di sini dengan rata, bukan di tengah ya, bukan di pinggir. Terus kita buang aplikatornya ke dalam ember pembuangan setelah digunakan, jangan dibakar atau dipakai ulang. Jadi ini tangkai aplikator. Terus kita selalu bersihkan dan sterilisasikan setelah selesai mengerjakan satu spesimen. Jadi setiap kita ngambil spesimen, OC-nya ini perlu kita bakar untuk sebagai untuk untuk sterilisasi dari alat-alat lab. Biasanya kita bakar di atas lampu spiritus sebelum setelah kita mengambil bahan tadi dahak itu, atau setelah mengoleskan di kacanya itu kita bakar. Jadi sebelum sesudah kita selalu panaskan si OC-nya ini di atas lampu spiritus. Nah, setelah itu kita keringkan hapusan, kita keringkan dulu, tapi jangan di matahari. Jadi kayak diangin-anginkan, terus kita fiksasi. Jadi fiksasi di atas lampu spiritus. Kita kayak pelan-pelan aja di atas, kayak digerakkan kanan kiri, jangan terlalu dekat dengan api spiritus biasanya. Nah, biasanya dilewatkan itu 3 kali aja di lampu spiritus.
Terus, nah diingat lagi pemanasan yang berlebihan ini akan merusak si basilnya ini atau si bakterinya ini, sel tubuh dari bakteri. Terus, kalau misalnya benar, dia bakal terbentuk seperti yang di nomor 9 ini. Jadi, lingkaran dan tebalannya ini merata. Nah, kalau tipis kan kayak gini, kalau tebal seperti ini. Jadi, yang tebal ini bakal berpengaruh jelek di proses pembacaan nanti. Oke, lanjut ke urutan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Tadi letakkan sediaan yang telah difiksasi di atas rak. Biasanya kita ada rak khusus, terus pastikan yang sputumnya itu di bagian atas. Terus kita genangin dengan karbol fuksin. Ini sebagai pewarnaan pertama. Kita genang itu kita guyur aja semuanya itu dengan kaca dengan karbol fuksin 0,3%. Terus kita panaskan dengan nyala api spiritus sampai menguap, jangan sampai mendidih. Kita diamkan 5 menit, terus bilas dengan air mengalir. Jadi sebagai peluntur, bilas dengan air mengalir, cuci dengan larutan asam alkohol. Jadi kita lunturkan lagi dengan asam alkohol sampai warna merah fuksinnya hilang. Terus bilas dengan air mengalir pelan lagi. Jadi air ini Aquades biasanya berapa kali dibilas tiap pemberian dari larutan kayak misalnya tadi karbol fuksin, terus alkohol, baru methylene blue. Baru kita kasih lagi methylene blue, terus diamkan lagi 2-30 detik. Bilas dengan air mengalir pelan, keringkan sediaan di atas rak piring di udara terbuka. Sediaan yang sudah kering siap diperiksa dengan mikroskop binokular. Nah, kalau misalnya nanti ada bingung nih pas search di Google, kok waktunya ada yang 1 menit, terus ada yang 5 menit, 20 sampai 30 detik atau 15 detik, itu sebenarnya sama aja. Kalau di sini kita pakainya 20 sampai 30 detik. Terus perlengkapan yang dibutuhkan untuk pewarnaan sediaan ini seperti yang ini. Ada lampu spiritus, rak pewarnaan, terus kalau misalnya butuh timer, stopwatch, terus karbol fuksin yang sudah pasti, methylene blue, terus HCl, asam alkohol, terus ini sebenarnya OC kayak OC juga batang untuk ngambil dari si bagian dahaknya tadi atau untuk meratakan di kaca objek tadi. Terus ini sama aja tahap-tahapnya tadi. Ini lebih jelasnya lagi. Jadi ini kayak gini, diguyurnya tuh langsung biasanya guyur dari atas dan guyurnya itu secara gentle gitu, jangan langsung ditumpahin aja, nanti terciprat kemana-mana. Oke. Nah, gimana kita baca untuk sediaannya? Jadi kita pastikan kita pasti bacanya di bawah mikroskop karena kan tadi ukurannya mikro. Jadi kita pertama dari pembesaran yang kecil biasanya kalau pakai mikroskop pembesaran kecil kita atur pembesarannya dari 4 ke 10 kali. Terus kita lihat tadi pas di bagian tengah dari kaca objek itu kita lihat di bawah mikroskop. Terus kita pertama lihat dulu adanya sel radang sama sel radangnya dulu. Nah, kalau sel radang ini biasanya pembesaran tinggi, jadi di pembesaran 100 kali. Nah, kalau pembesaran 100 kali, biasanya kita perlu teteskan dengan minyak imersinya ini, minyak imersi, minyak khusus. Nah, tadi, jadi kalau untuk melihat dari si bakteri TB ini kita perlu pembesaran 100 kali, baik untuk lihat bakterinya TB ini yang merah ini, kita lihat sama yang sel radang ini. Tahu aja kan ini sel radang, sel leukosit kayak misalnya neutrofil, eosinofil, kita lihat di sini. Jadi terus, pastikan jangan sekali-kali lensa menyentuh kaca sediaan. Karena kan tadi ada minyak imersi, terus kalau misalnya tersentuh, ya kita nggak bisa ngelihat kalau misalnya kaca dari mikroskop ini tersentuh dengan kaca dari sediaan.
Jadi kalau gimana lihatnya dari membaca dari lapang pandang, jadi kita geser ke kanan, ke bawah, baru ke kiri, sampai mentok, pokoknya sampai mentok dari bagian sputumnya tadi yang digambar, turun lagi, terus geser ke kanan lagi sampai semua lapang pandang itu terbaca. Anda harus menggunakan waktu kurang lebih 5 menit untuk membaca sediaan yang negatif. Hapusan dengan hati-hati minyak emersi pada sediaan dengan menggunakan ujung kertas toilet yang bersih. Dari kontaminasi, gunakan selalu kertas toilet yang bersih. Simpan sediaan menurut nomor register di lab. Jadi kalau uh, bahan-bahan yang buat diperiksa ini perlu disimpan dengan baik, jangan asal dibuang gitu. Oke. Nah, kalau untuk interpretasi atau membaca dari hasil BTA ini biasanya digunakan skala IULTD, International Unit Against L-nya nih IULTD itu ya. Iya, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Lupa deh, L-nya itu lung disease. Oke, jadi itu kita bakal lihat di setiap lapang pandang. Jadi misalnya kita temukan si basil tahan asamnya ini dari nggak kita temukan. Jadi kita udah nyari nih sepanjang bahannya ini tapi nggak ada di 108 pandang, berarti dilaporkan BTA-nya negatif. Terus misalnya ditemukan 1 sampai 9 BTA dalam 108 pandang, ulang pembuatan dan pembacaan sediaan baru. Tulis jumlah BTA yang ditemukan per 108 pandang. Ditemukan 10 sampai 9 BTA dalam 108 pandang, itu interpretasinya plus 1. Temukan 1 sampai 10 BTA dalam 108 pandang, ini kita periksa minimal 58 pandang, itu positif 2. Ditemukan lebih dari 10 BTA dalam 108 pandang, periksa minimal 28 pandang plus 3. Pasti bingung, kenapa plus 1, plus 2, plus 3. Ini sebenarnya hubungannya lagi dengan jadi kan dia ini bakal nyebabin di paru-paru ini kayak misalnya bentukan bulat di paru-paru. Nah, plus 1, plus 2, plus 3 ini kayak misalnya seberapa berat grade-nya gitu. Ukurannya di paru-paru. Kayak dia bakal buat suatu bentukan di paru, kayak tembok gitu di paru-paru, kayak tonjolan, tuberkel gitu di paru. Nah, plus 1, plus 2, plus 3 ini kayak gambarannya aja seberapa besar di paru itu efek infeksi dari si TB. Nah, selain dari yang pewarnaan apusan, itu bisa juga kultur. Jadi ini kulturnya menggunakan media lawan Sten Jensen. Jadi ditabung gitu, dikasih medianya sih namanya lawan Sten Jensen. Jadi kalau untuk baku emasnya atau gold standar dari Mycobacterium tuberculosis ini sebenarnya memang dengan cara kultur. Tapi kalau misalnya untuk di vaskes yang pertama biasanya bisa kita sebagai penunjang dengan apusan BTA ini. Nah, kita lanjut aja langsung ya ke yang nonton YouTube. Bagaimana cara-caranya?
Videonya jelas saja kah? Jelas aja, Inggih, Kak. jelas aja, Kak. Jadi ini datang, diambil nih, disuruh ngumpulin sekutum sewaktunya. Diambil di ruang terbuka, suruh terus secara privasi, jadi sendiri kan, dikumpulkan dahaknya. Nah, cara pengambilan kayak gini, jadi kita tarik nafas dalam-dalam, terus kita tahan selama 5 detik kira-kira, terus kita buang. Tadi sekutum yang sewaktu. Terus besoknya pagi lagi diambil tadi, baru hari ketiga sewaktu lagi. Nah, ini dari pembuatan sewaktunya, pembuatan dari hapusan kalanya. Kita tulis identitasnya. Ini ditulis tanggal sih ya. Ini, bisa selain tanggal juga bisa ini kode kabupaten, kode tempatnya. Terus kita nyalain api spiritus. Nih, terus kita itu istilahnya fiksasi dari sekutumnya tadi. Jadi kita letakkan dulu si sekutumnya. Nih, ini yang tadi tangkai buat ngambil sediaan. Tapi kalau di lab biasanya langsung gunain OC. Jadi OC-nya itu kita panaskan dulu di api spiritus, terus nanti kita ambil sekutumnya. Kalau ini kan dia pakai batang pengaduk. Bukan batang pengaduk, batang untuk ngambil sediana. Yang diambil itu yang mukopurolen. Jadi yang kayak lengket-lengket gitu, kental dan lengket. Itu yang diambil dahaknya. Emang agak jijik. Tapi di lab biasanya memang langsung kayak gitu. Terus nih tadi yang 2 kali 3 cm gambaran tadi di print. Terus kita oleskan secara spiral, jadi melingkar-lingkar gitu. Jangan sampai ada yang bagian tebal, tapi kita harus merata gitu. Pastikan merata. Ini sebenarnya harusnya pakai handscoon ya, karena kan itu sebagai alat perlindungan diri kita. Jadi pakai handscoon sama pakai masker, usahakan. Handscoon itu sarung tangan, yang sarung tangan karet itu. Nah, ini habis ini kita setelah rata kayak gini, kita fiksasikan di atas api spiritus.
Oh, ini untuk cara mudahnya untuk melakukan penilaian apakah dia tadi tebal, tipis, atau sudah baik untuk pengaplikasian dari sekutum di titik objeknya. Nah, tadi ini istilahnya fiksasi. Dipanaskan tadi 3 kali di bolak-balik, dilewatkan di api spiritus. Nah, ini kalau misalnya nggak ada rak pewarnaan, biasanya ya dibuat gini cara mudahnya. Nah, ini pewarnaan pertama, diguyur, jadi guyurnya seperti itu. Usahakan itu sampai menutupi seluruh kaki objeknya. Terus kita tunggu nih warnanya sampai kurang lebih 5 menit biasanya. Terus diguyur lagi sama air, biasanya bisa pakai aquabase gitu. Kalau ini pakai air terang biasa. Terus kita kasih luntur lagi, larutan asam alkohol. Terus kita kasih warna tandingannya dengan metilin dulu. Cepat aja, dia selama 10 sampai 20 detik. Kita tunggu kering dulu. Terus habis ini kita lihat di bawah mikroskop. Ini ditetesin namanya minyak imersi. Jangan sampai antara lensanya mikroskop sama minyak imersi itu bersentuhan karena bakal
menghancurkan pandangan kita buat melihat hapusannya ini. Ini yang skala IULTD tadi, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Nih, kalau misalnya kena minyak imersinya tadi, langsung kita lap dengan tisu kering. Udah, segitu aja untuk praktikum. Ada yang ditanyain? Izin bertanya Kak. Ya, silakan. Jadi kan tadi terkait masalah pewarnaannya, kan ada 4 macam ya kalau tidak salah. Iya. Itu tuh apakah terdapat perbedaan yang signifikan terkait hasil di akhir nanti, ataukah cuma perbedaannya sedikit-sedikit aja? Mungkin itu dulu. Maksudnya kayak mana? Kan itu kan ada empat jenis kan Kak. Siapa tahu kan di antara setiap jenisnya itu pas hasil akhirnya itu terdapat perbedaan cara kita menentukan apakah itu yang sesuai interpretasi tadi yang di akhir. Yang tadi maksudnya ke hasil interpretasinya dari pewarnaan tadi. Sebenarnya yang berpengaruh itu bukan pas saat pewarnaannya, tapi pas membuat hapusannya tadi. Jadi kalau misalnya tadi kalau ketebalan, pas kita harusnya di satu lapang pandang itu kita temukan 2, 3, 4, ternyata tertutup sama sputum yang terlalu tebal di kaca objeknya itu, akhirnya pembacanya nggak akurat gitu. Jadi pentingnya itu yang di bagian awal pas kita pengolesan di kaca objeknya. Setelahnya yang pewarnaan kayak misalnya tadi yang karbofluksin, terus dilanjutkan dengan pembilasan air, terus dikasih alkohol sebagai pelunturnya, terus dikasih yang terakhir methylene blue, itu nggak terlalu berpengaruh. Bahkan yang waktunya itu juga nggak terlalu pengaruh, tapi di utamanya itu yang pas pengolesannya itu. Nah, ada lagi? Oke, ya, cukup sudah. Mungkin dari Kalau teman-teman. misalnya giliran aku nih yang nanya, kalau prinsipnya itu sebenarnya apa sih? Kenapa dia ini nggak pakai pewarnaan gram? Kenapa harus pewarnaan BTA? Ada yang bisa jawab nggak? Buat nilai diskusi gitu. Gak apa-apa, sampaikan aja pendapat. Nanti salah benarnya bakal kita koreksi bersama. Pasti udah baca-baca sedikit lah. Karena ini setahu kakak pasti sudah disampaikan sih materinya di kuliah. Sisa gimana kalian eksekusi di praktikum. Nadia kah? Rida kah? Siti kah? Farha? Silakan aja. Nggak apa-apa sih. Karena ini kan sedikit aja nih, 5 orang. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan Nadia. Kalau misalnya jadi digunakan pewarnaan yang ZN ini, mungkin kan yang tadi ada 2 pewarnaan, Kak. Yang pertama tadi itu pakai
carbofluction itu yang warna ungu atau merah itu tuh yang mewarnai basil tahan asamnya kayak gitu kakak. Terus kalau misalnya yang pewarnaan methylene blue-nya itu mewarnai leukositnya kayak gitu kak. Jadi kayak lebih bagus pakai pewarnaan Ziehl-Neelsen ini kak. Yang lain gimana? Makasih Nadia. Kalau yang lain? Kakak tanya dulu. Kalau misalnya BTA positif, kakak sengaja tadi nggak nyampein BTA positif bakal warnanya apa? Kan kalau gram negatif, di pewarnaan gram negatif kan bakal warna merah. Terus gram positif bakal warna ungu. Itu pasti kalian tahu lah prinsipnya kalau misalnya sudah. Nah, di BTA ini kalau positif apa, negatif apa? Silakan jawab, ini mudah banget pertanyaannya. Kalau positif warna merah kak. Merah kah? Kalau positif merah, Kak. Kalau yang negatif biru. Ya, benar. Benar ya. Jadi, yang prinsipnya dulu, kenapa pakai BTA? Bukannya gram. Penting banget ini buat bedain kenapa alasannya pakai BTA bukan gram untuk TB. Ayo search cepat-cepat search. Banyak di internet. Ayo. Silakan aja. Kalau tadi yang disampaikan Nadia itu belum kena, masih permukaannya aja, superficialnya aja. Ayo, ketunggu 5 detik. Tadi udah benar tuh, poinnya dah nambah tuh. Satu kelompok nih, udah nggak kasih Izin, 75 lah. Nanti kalau nambah lagi izin jawab, 10, 85. Nambah lagi bisa berapa gitu. izin jawab, Kak. Silakan. Jadi kan kenapa lebih menggunakan yang ZN tadi kan karena jika menggunakan pengecatan gram itu dindingnya itu mengandung banyak lipid sehingga sulit terwarnai. Sedangkan apabila menggunakan ZN itu uh, dapat mengidentifikasi adanya Mycobacterium tuberculosisnya atau BTA di dalam sediaan. Itu Kak dari bacaan yang saya dapat. Iya, hampir betul. Tapi kurang jelas sedikit gitu. Benar sih. Jadi dia tuh punya beda dengan bakteri-bakteri lain. Si bakteri Mycobacterium ini dia punya lapisan lipid lemak yang tebal. Jadi kalau lapisan lipid ini ketika dia sekali diwarnai, dia bakal ngikat satu warna itu. Jadi itu bakal kan dia ini masuk butuh dua pewarnaan. Tapi kalau dia langsung nyikat di pewarnaan pertama, misalnya di pewarnaan merah tadi yang karbofluksin, padahal dia negatif, dikasih pewarnaan gram misalnya, dia sudah nyikat pewarnaan pertama, seharusnya dia gram negatif, kalau sudah ngikat kan nggak bisa lagi tuh bedain dia positif sama negatifnya lagi, makanya dia nggak bisa dikasih itu. Nah, kalau dia kenapa pakai yang tadi, karena asam lemaknya ini, misalnya dia udah ngikat warna merah, kan merah tuh tadi BTA itu positif merah, sekali diikat ya berarti udah pasti itu dia bakal BTA positif merah. Terus alkohol itu kan bakal mendestruksi lemak. Makanya kalau misalnya kita kasih alkohol di pewarnaan sebagai pelunturnya, itu buat tahu dia BTA benar-benar BTA positif atau BTA negatif. Misalnya dia luntur, jadi zat merah yang tadi, si karbofluksin ikutan larut, berarti dia BTA-nya negatif. Jadi benar aja tadi yang disampaikan sama Elwan. Oke, ini berarti sudah 85 berataan satu kelompok. Apalagi ya. Kalau sama aku gampang aja dapat nilai. Apalagi ya. Makasih ya Kak. Ya, siap.
tadi jadi perlu ditahu misalnya pertanyaannya pewarna primer itu siapa, pewarna primer atau pewarna pertamanya itu tadi siapa, itu sih karbofluksin berapa persen, 0,3%. Terus pelunturnya siapa, alkohol, asam alkohol biasanya HCl, alkohol. Terus pewarna tandingannya apa, banyak tuh istilah pewarna tandingannya apa, atau second stain-nya itu apa sih. Jadi pewarna tandingan biasanya pewarna tanding istilahnya, atau counter stain. Jadi banyak orang bingung counter stain itu apa, pewarna tandingan apa, second stain-nya itu apa. Itu si siapa tadi, Metilen biru ya methylene blue berapa persen, 0,3%. yakin 0,3? Yakin Kak? Iya Kak, Ya, 0,3. 0,3. methylene blue-nya Iya, 0,3. yakin methylene blue-nya 0,3 bukan 0,1? Bukan Kak. Bukan 0,3 yang benar Kak. Karbofluksin kan 0,3. Terus alkoholnya terserah aja. Mau 96 bisa, 70 juga bisa. Terus yang methylene blue-nya 0,1%. Banyak sih sumber yang bilang 0,1, 0,3. Nggak apa-apa sih jawabnya itu. Terus waktunya juga sebenarnya nggak apa-apa, ya penting kisaran kurang dari 1 menit yang untuk methylene blue. Terus kalau untuk yang karbofluksin 5 menit. Terus kalau untuk yang alkohol itu terserah aja diguyurnya kapan. Yang alkohol yang penting dia sebagai yang kedua setelah karbofluksin. Itu aja sih. Ada pertanyaan lain kah? Kak, Dari boleh saya bertanya? Ya, silakan. Kan kalau yang TB itu Kak bisa juga yang TB ekstrak paru yang menyerang organ lain. Yang ada TB payudara itu Kak, kan gejalanya itu ada batuk Kak. Kalau pemeriksaannya itu kayak gimana Kak? Ada perlu pemeriksaan sputum kah? Jadi kalau sputum ini sebenarnya buat screening ketika misalnya seorang itu mengeluhkan yang kayak batuknya berdarah, terus habis itu di sekitar, biasanya kan lingkungan sekitar ini kan penyakit menular, lingkungan sekitar itu ada yang positif TB, jadi kita buat screening. Terus kalau untuk yang TB paru, yang ekstra pulmonar kan istilahnya, itu tuh sebenarnya ada banyak cara selain bahan pemeriksaannya sputum. Kita bisa pakai cairan cerebrospinal, jadi cairan otak, terus bisa juga dengan ini sumsum tulang belakang. Ada banyak sih. Kalau darah itu jarang sih, jarang. Terus kalau misalnya yang TB payudara itu kan sudah maksudnya udah ya sifatnya kronis, udah kronik banget. Ya kalau misalnya TB paru kita bisa lihat biasanya di pemeriksaan penunjangnya itu radiologi, jadi tambahan lain selain ini. Jadi pemeriksaan penunjang suatu untuk menegakkan diagnostik klinis itu kita perlu yang namanya pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang. Kalau pemeriksaan fisik kan tahu aja, kita lihat secara fisik karena dia keluhan di sistem pernapasan, jadi kita bakal dengarkan dengan stetoskop. Terus kita secara fisik nih kita lihat caranya dia bernapas, frekuensi napasnya, terus stetoskop. Tapi kalau yang kayak gini tuh perlu pemeriksaan lebih lanjut kayak radiografi. Radiografi itu penting, jadi ngelihat yang TB ekstra pulmonalnya. Gitu sih. Tinggi Kak. Biasanya kalau radiografinya itu pakai apa? Bisa foto polos, bisa juga CT scan atau MRI. MRI ini lebih jauh lagi. Jadi semuanya itu punya keuntungan masing-masing. Tapi kalau misalnya harga murah ya pasti foto polos. Kalau CT scan kita bakal lebih lihat lagi jaringan-jaringan halus yang nggak bisa dilihat di foto polos. Foto polos itu biasanya kita cuma bisa ngelihat sekedar tulang, gambaran tulang gitu, sama gambaran kayak misalnya hitam putih. Makanya udara sama jaringan yang padat. Terus CT scan itu jaringan-jaringan lunak kayak misalnya kulit. Nah, kalau misalnya MRI ini bisa sampai sarafnya lebih, tapi biasanya sampai di CT scan-nya aja
sampai CT scan aja sih. Itu. TB ini sebenarnya bisa sampai yang TB tulang, terus yang tadi TB payudara, terus TB di otot juga yang sampai nyeri di otot gitu, itu juga bisa. Banyak TB otak pun ada. Jadi itu karena apa? Ini kan bisa nyebabin yang namanya bakteremia, bakteri yang jalan-jalan di dalam darah keliling. Sampai di mana dia berhenti, disitulah dia menginvasi seperti itu. Sebenarnya kalau mikrobiologi ini seru banget buat kita praktikum. Seru. Kalau misalnya offline, aku sendiri kangen untuk ngepraktikumin praktikan. Itu aja sih. Sama tadi, misalnya ditanya kalau misalnya interpretasi BTA dengan apa? Tadi skala IULTD atau nama lainnya itu skala Broncos. Nanti kalian cari aja skala Broncos. Itu skalanya silakan aja kalau sekarang mau cari atau tuh itu aja sih kalau untuk yang bisa diambil dari pewarnaan BTA ini. Enak banget ini praktikumnya cuma satu aja pewarna BTA. Biasanya kalau di kedokteran maksudnya di FK PSPD itu tuh digabung udah pewarna yang tadi 4 pewarnaan itu digabung lagi sama praktikum lain. Jadi kalau nge-asistenin kayak nge-rap dalam waktu 2 jam gitu. Udah gitu aja. Gak ada lagi kan pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan balik ke yang room utama. Siti, Farha, Rida, aku merasa nge-asistenin cuma 2 orang, Nadia sama Elon. Dari ulun cukup, Kak. Cukup. Siti, kalau Cukup, Kak. Cukup. Siti. Oh iya, mau bertanya yang kan tadi tuh kenapa memilih uji Ziehl-Neelsen daripada yang gram tadi, karena tadi sudah disebutkan Pian juga dan disebutkan kawan-kawan karena itu hasilnya lebih jelas. Terus untuk yang gram itu apakah untuk dari segi ekonomis emang lebih mahal Kakak dan lebih hasilnya itu lebih lama keluar atau bagaimana? Jadi sebenarnya bakteri itu memang untuk membagi sifatnya dulu itu memang selalu diuji dengan pewarnaan gram. Itu murah sih pewarnaan gram itu cuma butuh pewarnanya tadi. Pewarnaan sudah nggak sih kalian bahas tentang pewarnaan gram? Mungkin sekilas. Sekilas saja ya. Pewarnaan gram itu umum banget. Bahkan beli sendiri pewarnanya, nyoba di rumah pun bisa untuk pewarnaan gram ini. Iya, jadi dia bedanya dia punya 4 pewarna. Jadi kalau pewarnaan gram ini singkatnya aja nih jelasin. Jadi dia punya pakai pewarnanya bisa karbol. Sebagai pewarna ungunya itu pakai yang violet tadi, kristal violet. Terus pakai lugol. Lugol ini sebagai pengikatnya. Lugol ini iodin, yodium, obat merah. Banyak banget nama lainnya. Terus peluntur sama pakai alkohol. Terus yang keempat, pewarnaan tandingan sama. Jadi dia sama aja kayak BTA punya pewarna tandingan safranin red gitu. Sebenarnya yaitu karena si BTA ini kita udah curiga dari awal kalau pasiennya ini di sekitarnya aja udah ada yang positif TB, nggak mungkin kita buang-buang waktu kita untuk pakai pewarnaan gram gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak punya keluhan seperti yang penyakit TB, ya pakai pewarnaan gram gitu. Itu aja. Awal memang kalau buat mudahnya untuk membedakan apakah dia gram negatif sama gram positif, ya pakai pewarnaan gram. Gramnya ini tujuannya sebenarnya hanya pemeriksaan lab dasar buat bakterinya itu dia masuk dalam klasifikasi negatif atau positif. Kalau untuk bakteri lain, uji lainnya itu udah banyak banget untuk uji lainnya, uji biokimia namanya. Itu luas banget cakupannya untuk uji biokimia. Penasaran? Cari di internet, nonton. Uji biokimianya itu apa. Jadi itu buat virulensi dari bakteri sih, buat itu.
kalau uji biokimia. Pasti tahu aja kan faktor virulensi, kemampuannya dia buat nyebabin suatu penyakit. Seperti itu. Enak aja sih kalau mikrobiologi ini praktikumnya. Seru sih karena kerja di lab. Gitu, gitu aja sih. Ada lagi? Nggak ada. Rida? Dari saya sih, Kakak? mungkin nanti dokumentasi aja Kak kita kalau mau di akhir. Siap-siap dokumentasi ya. Nanti kirim ke aku ya. Buat bisa Kak. Oke, siap. Ayo. Oke, kita gaya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya bebas nih. Nomor 2 nih, nomor 2. 1, 2, 3. Ya, sudah. Di awal nggak ada perkenalan. Jadi aku perkenalan dulu di akhir sebagai penutup. Ulun, bukan orang Banjar sih sebenarnya. Ulun Gilvia Wae, PSPD 2017. Jadi tahun ini tahun terakhir buat ngasistenin sebelum masuk koas gitu. Makasih banyak buat kerjasama dan waktunya kalian hari ini. Semoga apa yang didapat hari ini dapat bermanfaat buat sebagai ilmu di sekarang ataupun ke depannya buat edukasi ke masyarakat gitu. Kakak cukupkan, salah kurangnya terima kasih lagi sekali lagi. Silahkan balik ke room utama. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Terima banyak. kasih ya Terima Kak. kasih, Kak. Atas waktunya, Kak.